Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah, NIM 21 2017 115. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang dimana diajukan untuk proposal dan PPT saya. Untuk pertanyaan pertama dari Ahmad Thoiban Sobari, yang mana pertanyaannya, mengapa Anda tertarik menggunakan judul penelitian tersebut? Di sini saya menggunakan judul penelitian tersebut karena saya melihat fenomena. Fenomena inilah nanti yang akan menunjukkan variabel apa yang akan saya ambil dalam penelitian. Karena variabel pada dasarnya indikator. Karena indikator saya berhubungan dengan variabel kinerja, komunikasi kerja, dan lingkungan kerja, makanya saya pilih judul penelitian saya pengaruh komunikasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja PT Sunsawit Indah Group Kecamatan Jejawi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Jeffrey. Tolong jelaskan cara menghadapi permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau untuk menghadapi permasalahan yang ada di perusahaan, itu sudah menjadi tanggung jawab pemimpin perusahaan. Tetapi di sini saya melakukan penelitian untuk pada nantinya ketika saya sudah menyelesaikan hasil penelitian saya akan menyerahkan hasil penelitian saya kepada pihak perusahaan untuk pihak perusahaan menjadikan acuan atau menjadi bahan masukan bagi perusahaan kekurangan apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan bisa menjadi lebih baik lagi, baik dari sumber daya manusianya maupun dari lingkungan kerja yang ada pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Hendro. Apa yang kamu tanyakan dalam kuesioner? Baik, untuk kuesioner saya mempunyai 18 pertanyaan, yang mana ada 3 variabel. Satu variabel itu 6 pertanyaan. Yang mana untuk variabel pertama saya kasih tahu satu variabel itu satu pertanyaan saja. Untuk variabel kinerja itu dari indikator kualitas. Yang mana pertanyaannya ialah setiap karyawan memberikan kualitas kerja yang baik bagi perusahaan. Setuju atau tidak setuju? Terus yang kedua dari komunikasi kerja. Setiap karyawan memahami apa yang diinginkan oleh mandor atau perusahaan. Setuju atau tidak setuju? Itu dari indikator pemahaman. Untuk yang ketiga dari indikator temperatur atau suhu di tempat kerja. Yang mana pertanyaannya, temperatur atau suhu udara di tempat kerja itu sangat baik. Setuju, tidak setuju, atau netral? Itu pertanyaannya untuk kuesioner saya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Kevin Haminsa. Yang mana pertanyaannya, coba Anda sebutkan salah satu indikator Anda. Jelaskan fenomenanya. Salah satu indikator saya ialah kualitas, yang mana kualitas ini dari variabel kinerja. Jika dilihat dari data yang diberikan dari perusahaan, yang mana data penilaian kerjasama karyawan, itu cukup kurang sekali dan kurang itu 70 orang. Yang mana hal ini akan menjadi dampak negatif bagi perusahaan. Yang mana perusahaan tidak akan lebih unggul dalam persaingan yang serba kompetitif karena tidak mampu meningkatkan kualitas kerjasama karyawan. Mungkin itu saja untuk indikatornya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima, yang mana pertanyaan dari Riyadi. Metode pengumpulan data apa yang Anda gunakan? Kalau metode pengumpulan data itu kan ada 4, yang mana pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan keempat kuesioner. Jadi di sini saya menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Mengapa saya menggunakan metode data pengumpulan kuesioner? Karena itu dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan dari seseorang, baik dari individu maupun kelompok itu terhadap permasalahan. Jadi saya menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keenam dari Ibu Dia. Menurut pendapat siapa lingkungan kerja dan komunikasi kerja dapat mempengaruhi kinerja? Kalau untuk komunikasi kerja dan lingkungan kerja itu dapat mempengaruhi kinerja, itu menurut pendapat Mangkunegara, yang mana dia menyebutkan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Pertama, faktor individual, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Yang mana faktor utamanya itu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau komunikasi kerja itu memang tidak disebutkan secara detail di dalam Mangkunegara ini bahwa komunikasi kerja mempengaruhi kinerja. Tetapi bisa dilihat dari faktor individual, ada kemampuan, faktor organisasi, ada kepemimpinan, itu termasuk dalam komunikasi. Karena bagaimana cara komunikasi pemimpinan kepada bawahan, itulah yang termasuk dalam komunikasi kerja.
Dan juga kalau untuk lingkungan kerja, itu kalau di Kashmir aja itu kan sudah ada kalau lingkungan kerja dapat mempengaruhi kerja. Tapi kalau dalam Mangkunegara ini bisa kita lihat dari faktor individual juga, dari demografinya, banyaknya karyawan itu bisa mempengaruhi kinerja, karena banyaknya karyawan ini akan mempengaruhi kinerja. Kita melihat antar karyawan itu bagaimana hubungan yang baik antar karyawan sesama karyawan. Itu kan dari lingkungan kerja. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh dari Bu Dia juga. Ceritakan fenomena indikator komunikasi kerja di latar belakang masalah. Kalau untuk indikator komunikasi kerja itu ada 3. Pertama pemahaman, kedua hubungan yang makin baik, ketiga perilaku sikap. Yang mana kalau dilihat dari fenomena, seorang petugas lapangan menyatakan bahwa instruksi yang diberikan oleh atasan kepada anggotanya tidak dapat dipahami sepenuhnya dan dijalankan oleh karyawan lapangan sesuai dengan instruksi. Nah, hal ini yang mengarahkan ini kepada indikator pemahaman. Selain itu, kurangnya hubungan yang baik dikarenakan karyawan hanya menerima instruksi setelah disuruh oleh mandor atau kurangnya interaktif dalam bekerja. Nah, hal ini yang mengarahkan kepada indikator yang hubungan yang makin baik atau bisa jadi hubungan yang tidak baik. Selain itu, karyawan tidak memberikan respon positif atas upaya manajemen PT Sun Sawit. Hal ini terlihat dari kurangnya komunikasi antara karyawan maupun mandor dengan karyawan sehingga mempengaruhi kinerja ataupun komunikasi kerja terhadap perusahaan. Inilah yang mengarahkan kepada indikator perilaku sikap, bahwa karyawan tidak memberikan respon positif, berarti ini mengarah kepada indikator perilaku sikap. Mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja hasil dari video saya, hasil dari jawaban saya kepada teman-teman. Mungkin kalau ada salah atau kurang paham bisa langsung tanyakan saya, baik di WA atau di grup, kita diskusikan bersama. Kalau ada salah-salah dalam video saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi bisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.